mutulah Bapak Pak Rizal bermurah hati. Kalau enggak, entahlah. Yang juga disampaikan oleh Bapak Guntur. Anda akan ada orang yang mencari tanahnya. Jadi sepikat ini sama ibu letaknya oleh Nik Mamat kepala waris. Jadi tahu-tahu ada kaum yang membuatnya sepikat baru. Saya cuma tahu setelah tahun 2013. Tahun 2013 saya tahu, saya dapat dari orang yang membeli, bahwa dia membeli ini sepikatnya. Terkejutlah saya punya pikat asli, sedangkan yang diserahkannya fotokopi. Oh, ada yang aslinya, Bu. Yalah, tidak saya lawan, saya cuma itu saya perhatikan siapa yang betul, siapa yang benar. Saya lapor ke BPN, sudah dikumpulkan anak-anak, kakak. Saya lapor ke BPN, siapa yang buat ini? Tidak ada satupun yang membuat. Oh, tidak jelas. Tentu yang jelasnya tentu tidak bisa kita. Saya tanya ke BPN, saya lapor, saya ingin mengkapling punya kita pula. Anak saya, kakak saya ingin pula dia. Dibilang BPN, ibu lapor ke Polsek Terdekat. Maka saya lapor ke Polsek Kuranji waktu itu. Ini sepikat ganda, saya bilang. Sudah tuh udah diterima laporan, udah ditanya, Bu, kok ini Mamak kepala waris ibu begini kan dia yang membuat. Mamak kepala waris saya nggak ini, sepikatnya ada yang asli, bisa ibu hadirkan, insya Allah. Saya hadirkan sepikat itu, saya gelisir di notaris. Ini yang asli, sudah saya gelisir. Yang aslinya ini yang sudah saya gelisir. Jadi diperiksa udah tuh, Bu, tanda tangan ibu dipalsu kan ini. Sudah dibuat laporan palsu. Ya kalau dibuat dia yang membuat, saya nggak tahu. Diperiksa nih nanti ibu di Medan, ada tanda tangan pembanding. Ibu kan sepikat ini kan 2006, 3 tahun sebelum 2006, 3 tahun sesudah 2006. Saya siapkan. Tahu-tahu udah tuh saya tanya, kok nggak ada lagi katanya. Udah nggak bisa nih, kena biar saya tolong. Bagaimana cara menolongnya? Serang surat sini saja sudah hilang. Tunggu dulu. Oh, yang melapor ini harus yang di dalam sepikat, Bu. Saya ulang pula sekali lagi. 2014 saya laporkan. 2016 saya laporkan. Maret kalau saya nggak salah. Udah itu tidak juga, tidak ada lagi perkembangan. Udah minta lagi tanda tangan pembanding, saya nggak ada lagi tanda tangan pembanding, nggak ada. Oh, Bu, ya ibu bersumpah di BPN. Oh, sepikat ibu, saya nggak bersumpah di BPN, saya bilang. Kalau begitu, Bu, sepikat ibu kan nggak bisa dipakai lah. Siapa bisa memakai? Kami dapat berita dari BPN, Bu, kami nggak bisa menyelesaikan, Bu. Kami nggak bisa memutuskan, yang memutuskan pengadilan. Itu bilang BPN. Jadi disuruh bawa juga ke BPN, bawa sepikat ini keduanya, Bu. Bapak sekarang baru minggu saya sudah kembali dari BPN, saya bilang. Udah tuh bolak-balik ditanya enggak juga selesai. Tadi ketemulah. Kami dengan kan Datuk namanya itu. Datuk udah ngobrol di Datuk tanya sana, tanya sini. Udah pusing pula Datuk tuh. Sudah ada pendekatan dengan yang membuat sepikat tuh. Bagaimana caranya ini? Selesaikanlah dengan baik-baik. Kalau dia berbuat, bagaimana menyelesaikan? Kalau orang membeli, ya belilah dengan wajar-wajar. Jangan tanda tangan saya dicimplis seperti ini. Saya nggak melarang. Cari jalan yang benar, jalan yang baik, yang lurus. Oh, nggak mau lah, nggak juga mau, tak mau menyelesaikan. Oh, saya nggak tahu ini, saya udah tanya-tanya ini yang betul. Kata saya nggak menekan kok betul. Saya mencari ingin yang betul. Tahu-tahu bertemu dengan Pak Pentur. Sudah
sudah 5 tahun, udah belum selesai. Jadi saya nggak mau lagi dia menanya, tak saya dengarkan lagi. Langsung surat tembusan kan ada di Polda. Saya tambah lagi suratnya untuk bertemu dengan saya buat saya fotokopikan sertifikat, saya kasihkan kepada Datuk. Biarlah Datuk melihatkan ke Bapak yang nomor 1 ini. Saya bilang, saya sebenar-benar sudah nggak ada lagi, nggak ke siapa yang saya katakan lagi. Ini betul. Tapi kenyataannya begini. Bagaimana yang sebenarnya? Jadi setelah itu, setelah tiba di Polda, sudah diperiksa oleh penyidik di Polda. Sudah diperiksa oleh penyidik. Kan ada juga yang lain tuh. Karena begini, Bu, sertifikat aslinya ada. Bapak dapat ibu aja. Tidak dapat dan buru. Namanya Rahku, kakak ibu saya, adik ibu saya menyerahkan. Saya kemonakannya, bukan saya curi ini. Saya sudah bosan saya menjawab. Lalu katanya, oh ya Bu, diserahkan aja di sini. Saya nggak mau menyerahkan di sini. Saya menyerahkan di kantor. Saya serahkan kantor. Di mana kantornya? Di Polda. Kalau perlu ke Bapak itu saya serahkan. Saya bilang. Jadi agak ngeri mendengarkan. Karena ada lagi yang saya sebut. Saya ingin bertemu dengan Bapak itu. Biar saya membawa sertifikat nih ke sana. Udah bosan saya bolak-bolak balik. Pergilah. Januari 2018 saya bertemu dengan Bapak Jenderal Rizal. Dengan inilah saya telah dapat musibah gempa 2009. Tidak bisa saya lagi berjalan. Sedangkan pensiun 2011. Saya ini orang kecil. Saya guru SD cuma. Jadi karena melihat keadaan ini, mungkin Bapak ini terharu juga membantu, karena Bapak Pentur yang menyampaikan pada beliau, Ibu ini ingin bertemu dengan Jenderal. Biar saya ceritakan. Saya bilang, kalau begini saya nggak mengerti bagaimana caranya. Kalau saya nggak betul, ya ambillah. Kalau dia yang betul. Jadi saya ingin meluruskannya, bukan melarangnya, meluruskannya. Karena Allah berani saya membilangnya. Saya bertemu dengan Bapak Rizal Januari 2018, baru sekarang ini pulang. Bertemu dengan beliau. Moga beliau, amal beliau, niat beliau dapat diridai Allah, dengan sebagai calon dapat beliau diterima anaknya. Itu yang saya dapat saya itu dengan doa. Mudah-mudahan beliau mendapat rahmat, mendapat ridai oleh Allah. Dapat juga beliau mendapat menjadi gubernur. Itu niat saya kepada Allah. Saya ikut mendoakannya. Dengan seperti ini beliau terharu. Kalau nak, beliaulah yang turun tangan. Entah bagaimana nasib saya. Sertifikat dah diambil orang. Bagaimana kira-kira? Jadi terus ke pengadilan. Sudah saya serahkan sertifikat di Polda. Terus ke pengadilan. Tiba di pengadilan bersidang. Orang itu pengacaranya saja 3. Saya jangankan pengacara, saya berdua orang lagi tinggal bersaudara, perempuan saja keduanya. Seperti inilah saya pergi ke pengadilan, didorong oleh anak. Coba bayangkan, pengacara orang bertiga, cuma saya dengan keadaan telah mendapat musibah gempa,
dengan didorong oleh kursi roda. Jadi Allah belum sia-sia, masih dapat lindungan, masih dapat bertemu dengan orang yang baik, dengan orang yang meluruskan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak apa-apanya saya mengucapkannya. Itulah yang saya ucapkan. Kalau tidaklah Bapak Bagrizal yang membantu waktu itu, entah bagaimana kami dengan anak-anak sekarang kan sudah putus di pengadilan negeri, minta banding pula dia. Itu haknya sampai ke pengadilan tinggi. Tiba di pengadilan tinggi saya tunggu juga, kok ke mahkamah pula dia. Sebab orangnya tuh banyak duit, kita tak punya duit. Kalau punya duit anjak dibeli saja tanah. Kenapa ini yang saya perjuangkan? Setelah itu di pengadilan tinggi saya menunggu, mudah-mudahan orang selesai menjelang puasa dapatlah dikembalikan sertifikat itu keduanya. Di dalam keputusan pengadilan baik negeri maupun pengadilan tinggi dikembalikannya kepada kami, kepada Renwati. Baik sertifikat yang dibuatnya palsu maupun sertifikat kita yang diambilnya sudah di kita keduanya. Cuma penyelesaiannya lagi tinggal untuk pengapelingan. Kita kan tidak mau merugikan orang. Kalau dia membeli, ya selesaikanlah secara baik-baik. Kalau dia membeli, ya belilah, selesaikanlah. Siapa yang ngambil uangnya, apa uangnya berlebih, apa uangnya sudah berlebih. Dibilang sama saya, Bu, berapa uang untuk Ibu? Saya walaupun seperti ini, saya belum butuh uang, sebab saya masih ada rezeki untuk makan. Saya belum mau memakan. Orang bilang, berapa uang oleh Ibu? Belum saya terima. Dengan demikianlah perasaan saya untuk memperjuangkannya. Mutulah Bapak Bagrizal bermurah hati. Kalau enggak, entahlah. Yang juga disampaikan oleh Bapak Guntur, beliaulah yang menolong kami. Sampai sekarang kan tinggal lagi untuk kan tanah itu kan sudah dijualnya. Seharusnya kan itu diselesaikan. Sebab tanahnya itu kan dibelinya kan tidak apa-apa. Berapa dibelinya? Itu dengan sertifikat yang lama. Sertifikat yang baru inilah kecacat hukum. Saya nggak ada menandatangani. Dituduhnya saya membuat surat keterangan hilang. Disuruh saya bersumpah dengan BN. Apa yang saya sumpahkan sedang saya tidak hadir di sana. Apa pesan Ibu buat Pak Bagrizal? Mudah-mudahan Bapak Bagrizal dengan susah payah menolong kami, dapatlah cita-cita beliau tercapai menjadi gubernur, dan amal perbuatan beliau diterima oleh Allah dan diridai Allah. Semoga beliau dapat rahmat dengan menolong orang yang sekecil seperti kami ini. Mudah-mudahan beliau mendapat menjadi apa yang dilaksanakan sekarang untuk menjadi Bapak Gubernur. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tolonglah ya Allah, kepada Engkau ya Allah aku minta tolong.